Halo rekan semua, selamat datang kembali di channel Pertanian Terpadu. Masih bersama saya membahas tentang pertanian terintegrasi yang di dalamnya masih meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Rekan-rekan yang baru mampir di channel ini, saya mohon untuk memberikan dukungannya dengan cara like, comment, share, dan tentunya tak lupa untuk subscribe channel Pertanian Terpadu. Rekan-rekan semua, membuat rencana, menetapkan target, jalankan dengan baik dan gapai hasil yang diinginkan. Usaha sampingan ternak ayam juga sebenarnya bisa sukses. Sesuai dengan target dan tujuan yang sudah ditetapkan tentunya. Seperti saya sebagai contoh, meski dulu sangat mengalami banyak kesulitan, tetapi sekarang sudah lebih mudah, lebih stabil, dan lebih bisa diandalkan. Dulu payah membangun siklus, tapi sekarang sudah bisa rutin panen, rutin dapat uang dari usaha sampingan ternak ayam kampung yang saya jalankan tentunya. Hasilnya tidak sebanyak usaha besar memang, tetapi sudah sangat membantu sesuai harapan awal ketika kita membuka usaha sampingan ini. Rekan-rekan semua, saya masih ingat sebuah nasihat yang sampai saat ini memang masih saya pegang teguh. Nasihat tersebut yaitu usaha apapun kalau ditekuni, dijalankan dengan baik, pasti ada hasilnya. Saya pernah mendapatkan nasihat seperti ini dari seseorang dan saya meyakini benar bahwa memang di bidang apapun usaha kita, kalau kita menjalankannya dengan baik, selalu belajar dan memberikan sebaik mungkin yang kita miliki, tentu hasilnya tetap akan ada. Nah, hal seperti ini saya alami sendiri. Rezeki bisa datang dari mana saja. Ternyata semua yang berkaitan dengan ayam kampung asli khususnya bisa mendatangkan tambahan uang kepada saya yang mengelola usaha ternak ayam kampung skala rumahan ini. Rekan-rekan semua, agar sukses dalam menjalankan usaha sampingan ternak ayam kampung, sebenarnya prinsipnya tidak begitu sulit. Untuk bisa lancar, paling tidak ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, karena kita usaha di bidang peternakan, maka kita harus bisa menjaga agar semua ternak atau ayam yang kita pelihara tetap sehat. Dari awal sampai akhir, dari kecil sampai besar, sampai siap dipasarkan. Nah, sebelum kita bicara mengenai ini dan itu, pastikan dulu bahwa kita memang bisa menjaga ayam peliharaan kita tersebut tetap sehat, dalam keadaan baik, perkembangannya bagus. Nah, caranya tidak begitu rumit sebenarnya kalau kita mau mempelajarinya. Mulai dari pakan yang baik, misalnya pemberian pakan yang teratur, kemudian mencegah penyakit dari obat herbal atau vaksin, dan tentunya ada beberapa hal teknis lain yang sebenarnya tidak begitu rumit untuk dijalankan. Kalau kita bicara mengenai kesehatan ayam, fokusnya kalau saya pribadi hanya dua: menjaga diri dari dalam dan mencegah penyakit dari luar. Sisanya kalau terjadi hal buruk, ya yang paling bagus kita ikhlaskan saja agar tidak membebani pikiran dan mental kita sehingga mempengaruhi perilaku atau perlakuan kita terhadap ternak yang kita miliki. Selanjutnya yang kedua, rekan semua, selain mampu menjaga ayam tetap sehat dari DOC sampai besar, kita juga perlu beralih ke prinsip kedua, yaitu menjaga modal tetap terkendali. Nah, bagian ini berhubungan dengan untung rugi penjualan produk yang kita hasilkan dari ternak kita.
Sebelum kita bicara mengenai keuntungan, maka syarat yang harus diterapkan adalah pengelolaan modal. Dalam artian pengelolaan biaya produksi, modal pakan, dan lain sebagainya. Dasarnya adalah prediksi atau perkiraan harga jual. Nah, berdasarkan gambaran harga jual yang kita miliki, maka kita wajib untuk bisa menentukan dan mengendalikan jumlah pengeluaran yang kita berikan kepada ternak kita agar dipastikan berada di bawah harga jual. Sekali lagi, uang yang kita habiskan untuk memelihara ayam itu harus kita jaga di level di bawah harga jual. Sebagai contoh, jika gambaran harganya 30.000 per kilo, maka modal yang kita habiskan harusnya berada di bawah 30.000 per kilogram. Bisa 20 atau bisa di angka 25. Langkahnya seperti apa? Modal pakan dikelola, efisiensi dilakukan dari berbagai sisi. Berapapun gambaran harga jual yang akan kita dapat dari perkiraan kita, dari informasi yang kita gali dan lain sebagainya, modal sehari-hari atau biaya produksi kita harus selalu tetap terkendali di bawah gambaran harga yang kita miliki tersebut. Nah, untuk prakteknya agar tidak lebih bingung, untuk menjaga modal tetap terkendali, untuk menjaga biaya produksi tetap terkendali, beberapa hal ini bisa kita efisienkan, dibuat seefisien mungkin. Pertama, modal pakan. Modal bisa ditekan dengan membuat pakan racikan sendiri dengan berbagai campuran bahan pakan alternatif misalnya. Kemudian kandang dan peralatan kandang bisa diirit dengan memanfaatkan bahan-bahan yang murah tetapi dari sisi gunanya tetap memenuhi syarat. Kemudian ada lagi yang ketiga, misalnya hilangkan atau kurangi yang tidak begitu penting. Misalnya ketika kita menggunakan herbal, kita takar lagi, kita ukur lagi, kita pertimbangkan lagi seberapa sering herbal akan kita berikan untuk ayam-ayam kita. Karena seberapapun tentu saja dalam menyiapkan herbal ini kita perlu modal. Kemudian vitamin misalnya, antibiotik atau vaksin dan lain sebagainya, itu bisa kita perhitungkan, kita analisa, kita pertimbangkan kira-kira mana yang masih bisa dikurangi atau bahkan masih bisa dihilangkan. Tujuannya yaitu tadi untuk mengelola besaran modal biaya produksi yang harus kita keluarkan dalam merawat ternak yang kita miliki. Nah, rekan semua, bisa menjaga ayam kita sehat sampai besar dan bisa mengendalikan dan mengontrol pengeluaran merupakan sebuah syarat untuk bisa mendapatkan hasil atau keuntungan yang maksimal. Sebenarnya di situ letaknya, sederhananya seperti itu. Nah, dari berbagai kesempatan dan waktu saya sudah banyak mengalami berbagai kondisi berkaitan dengan hal yang sudah saya jelaskan tadi. Rugi, modal yang dikeluarkan tidak kembali, sudah pernah. Untung 50.000 dari satu periode pembesaran, pernah. Dapat untung 100% dari modal juga sering. Artinya dalam berbagai kondisi tersebut yang saya berpengaruh ada dua hal yang sudah kita bahas tadi. Dari berbagai pengalaman kondisi yang pernah saya alami, dua hal yang sudah saya sampaikan di atas merupakan poin yang sangat berpengaruh terhadap untung ruginya peternakan yang kita kelola. Nah, ketika kesehatan ayam tidak terjamin dan mortalitas tinggi, misalnya, maka potensi kerugian akan semakin besar. Ketika modal membengkak, biaya produksinya membengkak, biaya pakan membengkak, bayangan rugi pun tetap akan menghantui kita sebagai peternak. Nah, yang paling menyenangkan, ayam bisa hidup semua sehat, pertumbuhannya bagus, gemuk,
modal bisa ditekan, dan harga jual pas lagi bagus. Nah, di titik itu keuntungan pasti akan memuaskan. Tetapi seninya, tantangannya memang di situ. Tidak semua peternak bisa mencapai pada titik pengetahuan tersebut. Tidak semua memiliki kesempatan seperti itu. Jadi tak ada salahnya kalau kita selalu belajar untuk mengembangkan usaha-usaha yang sedang kita jalankan ini. Nah, rekan-rekan semua, saya rasa untuk video kita kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih telah mengikuti video sampai selesai. Mohon maaf kalau dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan. Sampai di sini, sampai bertemu pada video selanjutnya.